Kembali lagi bersama gue Mike Entertain. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang salah satu project blockchain lagi bernama Gelios.io. Project ini udah jalan ya teman-teman ya, dari projectnya, dari explore testnetnya, dan bahkan dari dApps si Gelios ini teman-teman. Nah, gue akan ngebahas ini di part 1 dan part 2. Jadi gue akan ngebagi ya teman-teman ya. Yang pertama ini adalah part 1 teman-teman, dimana kalian bisa langsung mengerti ya Gelios ini apa dan bagaimana kinerja si Gelios. Tetapi kalau untuk part 2 ya, nanti kita akan ngebahas yaitu tentang bagaimana melakukan sebuah testnet dan bagaimana kita mengumpulkan token Pochot ya setiap 24 jam di Pochotnya si Gelios ini. Dan bahkan kita juga bisa ngedeploy dan juga bisa menggunakan node dari Gelios ini. Artinya menurut gua si Gelios ini udah bagus banget ya teman-teman ya, karena sudah berjalan teman-teman. Oke, langsung aja gua bahas tentang Gelios terlebih dahulu secara teorinya. Seperti biasa langsung aja kita ngebahas tentang Gelios.io. Gelios adalah lapisan dApp aplikasi terdesentralisasi untuk ekosistem Bitcoin, dan dia berada di layer 2-nya Bitcoin teman-teman. Didesain untuk meningkatkan kemampuan Bitcoin. Gelios ini adalah pintu gerbang menuju masa depan yang terhubung secara mulus dan juga terdesentralisasi. Berikut ini beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan ya mengenai Gelios ini. Yang pertama adalah Bitcoin sebagai token asli. Nanti si Gelios ini menggunakan Bitcoin sebagai token asli yang memastikan akses langsung bagi pengembang dan penggunanya atau usernya. Ini menjamin keamanan dan juga stabilitas serta meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna secara keseluruhan, teman-teman. Yang kedua adalah interaksi cross-chain, menjembatankan Bitcoin atau WBTC antara Gelios, Bitcoin, dan EPMS. Yang ketiga adalah rantai milik komunitas atau komunitas berbasis rantai. Gelios ini beroperasi dalam kerangka DAO atau dikenal dengan organisasi otonom terdesentralisasi, yang dimana nanti token GOS memberikan otoritas pengembalian keputusan kolektif atas semua modifikasi dan peningkatan pada blockchain Gelios ini. Untuk key-min-nya atau kunci masuknya, yaitu adalah paspor eksklusif yang memberikan akses istimewa bagi pengembang awal ke fitur inovatif Gelios-nya teman-teman. Ini juga berfungsi sebagai bukti kelayakan bagi entitas yang menjalankan observer nodes Gelios dan juga memvalidasi kontributor dan membuka hadiah terkait. Nah, untuk key-nya ini teman-teman sebenarnya gue udah beli ya teman-teman ya, dan harga si dApps Gelios-nya ini sebesar kurang lebih 0,0066 Bitcoin, dan kemarin gue tuh ngebeli teman-teman ya di harga 0,0064 Bitcoin teman-teman ya, dan sekarang naik. Dan mungkin kalau teman-teman nonton YouTuber lain teman-teman yang bahas tentang Gelios, itu bahkan lebih murah dibandingkan gue saat ini. Tujuan Gelios sendiri untuk membentuk ekosistem multi aplikasi melintasi jaringan Bitcoin dan juga EVM dengan pendekatan berpusat pada komunitas teman, dengan mengintegrasikan inovasi teknologi terkini seperti protokol Runes, Polygon CDX teman ya, dan juga Celestia DA. Gelios ini memimpin dalam efisiensi dan efektivitas biaya teman. Nah, ini adalah sebuah ekosistem dari si Geliosnya sendiri. Nanti dia akan ada RPG-nya. Daripada itu ada fighter atau pertarungan sebenarnya berkelahi seperti itu teman-teman ya, dan juga ada puzzle ya, dan bahkan di sini juga ada permainan-permainan yang sudah didaftarkan atau bekerja sama dengan si Gelios ini. Dan sejauh ini teman-teman, Gelios ini udah bekerja sama dengan Crimson Heart, yang dimana dia ini adalah sebuah RPG, game RPG ya teman-teman ya, yang didesain karakter dan juga grafis pertarungan yang indah ya kalau untuk game RPG ini. Di game ini yaitu tentang strategi dan juga duel PvP yang sangat mengasihkan. Dan juga nanti akan ada hal lain teman-teman ya tentang Gelios ini. Dan untuk kemitraannya sebenarnya udah banyak teman-teman ya, yaitu seperti BitGet, dan bahkan dia sudah ada di DEX-nya Gate.io, lalu Odyssey juga udah ada teman-teman ya, dan juga di Unisat. Yang gue bilang tadi adalah tentang Pochot Gelios-nya. Ini udah ada teman-teman ya, Pochot.gelios.io. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa dapatkan token Gelios testnet ya teman-teman ya, setiap 24 jam. Dan nanti ini akan gue bahas ya teman-teman ya di part 2 nya. Jadi ini hanyalah sekilas-sekilas aja teman-teman. Oleh karena itu nanti teman-teman bisa tonton di part 2 gue teman-teman ya tentang Gelios lagi teman-teman. Tadi adalah Pochotnya, sekarang kita ke testnet Geliosnya teman-teman. Nah, ini adalah testnet dari Gelios sendiri teman-teman ya. Dan nanti kita akan explore testnetnya itu seperti apa. Dan untuk sejauh ini kita bisa ya melakukan sebuah testnet di Gelios ini teman-teman. Ini adalah sebuah explorernya bahwa si Gelios ini benar-benar testnetnya udah berjalan teman.
Di sini kita lihat dari kontraknya Gelios. Ini belum kita bahas ya teman-teman ya. Ini adalah kontrak Geliosnya, yaitu GOS testnet ya teman-teman ya. Dan ini bisa kalian pasangkan nanti di part 2 gua videonya. Dan selanjutnya yaitu tentang dapatkan token testnet GBTC, GOS-nya seperti apa. Ini bisa teman baca ya teman-teman ya. Tapi yang gua tadi bilang adalah teman-teman bisa menggunakan pocet Gelios.io ini teman-teman. Selanjutnya itu tentang nodes teman-teman ya. Dan selanjutnya itu tentang key-nya teman-teman ya, itu kunci masuk dari si Gelios blockchain ini. Ya ini gue udah bahas, tetapi kita belum cara tutorial belinya. Akan gue kasih tahu di bagian akhir video teman-teman ya, cara buynya teman-teman. Gelios ini memiliki 21 miliar token GOS teman-teman ya, dan key insentifnya sebesar 57,60% teman. Dan ada gas booster 22,30%, dan ada key pump, dan juga ada strategi partner sistem contributors. Setahu gua teman-teman ya, untuk K-Farm-nya sepertinya udah ya teman-teman ya. Kalau kalian nonton di YouTuber lain itu sebenarnya udah selesai. Jadi saat kita beli K-Min ya, nanti kalian bisa K-Farm-nya. Tapi gue belum lakuin K-Farm-nya karena menurut gua K-Farm-nya udah selesai ya, semenjak 45 hari gitu teman-teman ya untuk K-Farm-nya. Dan kita ke bawahin lagi teman-teman, yaitu tentang insentif K-nya, yaitu sebesar 57,60%, alokasinya yaitu sebesar 12 miliar GOS ya teman ya. Ini adalah periode vesting selama 12 bulan teman. Oke, gua ngasih tahu dulu ya untuk teman-teman bahwa harus Dior. Kenapa? Karena sejauh ini teman-teman, si Gelios ini selalu aktif ya dari sosial medianya, dan bahkan untuk berpartner pun dia selalu mengupayakan hal itu teman-teman. Tetapi teman-teman balik lagi teman-teman ya, apapun resiko yang akan teman-teman lakukan itu kembali ke teman-teman. Karena gue juga beli K-Min dari si Gelios ini sebesar $400 teman. Jika teman-teman gak mau beli K-Min-nya, kalian langsung aja ke Gelios-nya, lalu kalian bisa claim token selama 24 jam. Nanti akan gue kasih tutorialnya di part 2 teman. Teman-teman, kalau gue bilang tadi yaitu Gelios ini dialokasikan ke K-Farm, akan diberikan selama 45 hari dimulai setelah peluncuran farming teman-teman ya. Setelah menyerahkan semua token, fitur peternakan akan berakhir teman-teman. Pertama teman-teman harus ke dep.gelios.io, lalu setelah itu kalian hubungkan EVM kalian teman-teman ya. Kalau teman-teman udah connect wallet, maka akan tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya bahwa waktu itu gua 0,00643 Bitcoin teman-teman. Dan kalian ke Arbitrum atau nggak WBTC sama aja, confirm mine, dan nanti dia akan ada info tanda tangan teman-teman dan tinggal dikonfirmasi aja. Nah lalu setelah itu kalian harus verifikasi. Kalau gua kan pakai HP teman-teman ya, jadi langsung verifikasi gitu teman-teman otomatis. Nah nanti setelah udah sukses, barulah balance kalian akan berkurang teman-teman. Dan jangan lupa untuk disconnect agar nggak akun kalian masih nyangkut teman-teman. Kalau untuk keaktifan komunitasnya ini dalam berapa jam ya, 2 jam 7 jam lah taruh ya. Setidaknya dia memiliki 3.894 teman-teman ya pesan tentang si Gelios ini teman-teman. Kalau kita lihat dari Gelios ekosistem ya teman-teman ya, dia memiliki DeFi, GameFi, dan juga Marketplace, SocialFi, on-chain, Metaverse, shopping market, dan lain-lain teman-teman. Dan ini adalah Gelios ekosistem yang telah dibangun sejauh ini oleh Gelios sendiri teman. Selanjutnya yaitu kalian follow juga Twitter keaktifan dari Gelios. Sebenarnya dia lebih aktif juga di Discord teman-teman ya. Nanti gua akan ngasih aja lah ya link tree dari Gelios ini Discordnya. Selamat juga untuk Gelios yang telah melampaui 4 miliar dolar plus TVL teman-teman ya. Dan ini bisa kalian lihat bahwa si Gelios adalah inovasi solution Bitcoin layer 2 teman-teman. Wow. Dan juga bahkan dia udah kerjasama dengan Export Brower ya. Dan bahkan dia juga saat ini yaitu memiliki 10.000 plus entry K minted-nya teman. Wow, amazing. Selanjutnya nungguin Jelly Sprint Winners announce-nya teman-teman. Ini bisa kalian baca aja ya, find your name. Dan selamat buat teman-teman yang sudah mengikuti Jelly kontesnya dari si Gelios. Nanti dia akan ada sprint yang keduanya teman-teman ya. Jadi nanti kita juga mungkin akan bahas di part 2 setelah ini ya teman-teman ya, untuk si Jelly-nya teman-teman. Tapi untuk sejauh ini memang si Gelios belum ya untuk Jelly yang keduanya teman-teman ya, untuk part 2 nya belum. Untuk saat ini masih di Jelly Sprint yang pertama teman-teman. Oke teman-teman, itu aja review kali ini tentang si Gelios teman-teman. Gua harap si Gelios ini terus berjalan ya, dan bahkan kalau bisa dia booming, bahkan ngelebihin blockchain lain teman-teman. Semoga dia bisa ke Binance juga ya,
Karena kalau sejauh ini dia udah bagus banget, testnet udah, tinggal mainnet aja nanti. Tapi kapan kita nggak tahu, tergantung dari pengembangnya teman-teman. Gue ini sampai jumpa di next video dan bye bye.